Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita akan praktek gimana menentukan bid klik Shopee. Jadi ini untuk yang level agak advance ya, yang udah ngikutin saya mungkin beberapa waktu melihat video saya tentang iklan-iklan Shopee. Ini kita akan praktek gimana menentuin bid iklan Shopee. Oke, kita mulai langsung. Pertama, teman-teman yang nonton di sini harus nonton dulu yang kaidah namanya Maxi PC. Ini kaidah yang super duper sederhana. Jadi nentuin bid biaya per klik itu nggak boleh tebak-tebakan ya teman-teman. Itu nggak banget lah di bisnis online kayak gini terus nentuin bidnya tebak-tebakan. Boleh tapi harus ada sistemnya tebak-tebakan juga. Jadi nebak kayak gini hasilnya segimana, nebak segini nahil segimana dan seterusnya. Jadi ada kaidah yang ngitung ini namanya Maxi PC, yaitu biaya per klik maksimal supaya kita tidak boncos. Jadi ini adalah metode defense sebetulnya, bukan metode untuk scale up penjualan. Linknya ada di deskripsi, insya Allah akan saya taruh. Jadi wajib tonton ini dulu. Lebih baik stop nonton ini, klik dulu link di deskripsi, baru lanjut lagi nonton video yang ini. Oke, lanjut. Jadi saya refresh sedikit yang udah nonton tapi masih agak kurang paham. Jadi Maxi PC itu sesederhana budgetnya teman-teman dikalikan conversion rate. Conversion rate ini biasanya per produk itu tipikal, alias jarang ada produk yang memang conversion rate-nya sangat fluktuatif dari 1% jadi 10%, jadi 15%. Itu jarang sekali, kecuali lagi flash sale atau lagi promo yang lagi big campaign dan sebagainya. Biasanya ini stabil dari minggu ke minggu. Saya biasa pakai minggu ke minggu ya. Jadi week 1, week 2, week 3 biasanya stabil conversion rate. Apa itu conversion rate? Yaitu jumlah penjualan dibagi kunjungan. Dan kalau saya secara umum ya, setahu saya itu conversion rate dunia jual online itu adalah 2%. Jadi dari 100 orang kunjungan 2 check out. Lalu kalau kita turunkan budget itu apa? Budget itu adalah 1 bagi target ROAS dikali harga jual. Nah, ini penting teman-teman harus punya target ROAS. Ini kalau saya bahas satu video sendiri. Ngaruhnya ke apa? Ke cost structure-nya teman-teman. Jadi dari omset teman-teman berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk gaji karyawan, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk HPP dan seterusnya. Ini harus ada. Kalau nggak ada bisa gawat. Cek juga video saya yang lain tentang cost structure ini. Jadi teman-teman harus punya target ROAS-nya berapa, lalu tinggal dikalikan harga jual, baru dikalikan conversion rate. Diturunkan lagi bisa. Jadi ROAS sama CIR. CIR itu cost income ratio. Jadi lupa. Jadi CIR itu berapa persentase. Jadi kalau misalkan kita keluar uang 1.000 dapat omsetnya 10.000, berarti CIR-nya adalah 10%. Kalau ROAS kebalikannya. Oke? Ini sebenarnya sama aja. Jadi kalau tadi 1 per ROAS, ini target CIR dikalikan harga jual dikalikan conversion rate. Itu biar merefresh aja. Tapi kalau masih belum paham, klik video di deskripsi. Oke, kita praktek. Pertama praktek sederhana dulu. Jadi saya misalkan ada harga jual 100.000 suatu produk. Target CIR-nya 10%. Entah gimana caranya dapat teman-teman dapat target ROAS-nya atau target CIR-nya. Target CIR 10% berarti target ROAS adalah 10 kali. Conversion rate produk tersebut adalah 2%, sehingga Maxi PC-nya sesederhana 10% dikalikan 100.000 yang rumus tadi itu. Yang ini budgetnya ini adalah budget. Yang ini adalah budget ya, budget dikalikan conversion rate yang ini di sini dikalikan 2%, sehingga ketemu Maxi PC-nya adalah Rp200. Sederhananya gini. Tapi aslinya kalau saya prakteknya nggak sesederhana ini, lumayan agak kompleks. Makanya kita lanjut ke yang kompleksnya. Ini pusing elek. Jadi saya kasih lihat sheet perhitungan saya, Google Sheet perhitungan saya. Teman-teman kalau yang merasa pusing, saran saya tonton ulang pelan-pelan. Saya mencoba menjelaskannya secara sederhana. Mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Silakan tonton berulang-ulang. Oke, jadi saya punya satu sheet namanya Shopee Performance Product. Jadi saya sudah ngelis semua produk dari minggu ke minggu. Biasanya saya cukup ngambil 6 minggu atau 7 minggu ke belakang. Kalau iklan saya pakai 6 minggu ke belakang. Kenapa 6 minggu? Karena 6 minggu itu sudah mencapai siklus gajian sama nggak gajian, tanggal tua, tanggal muda lah, sesederhana gitu. Jadi saya pakai 6 minggu. Jadi saya list semua produk. Di sini ada nama produk, kode produknya apa, HPP-nya berapa. Ini saya juga kaget bukan banyak ya. Setidaknya ada beberapa yang kontak saya nanyain gimana cara ngitung HPP. Waduh, gawat kalau nggak tahu. Kalau Anda jualan nggak tahu HPP ya susah lah. Maksudnya ya sebenarnya itu sederhana sekali. Lalu harga base price-nya, harga yang di-upload di Shopee-nya berapa. Lalu di sini ada tanggal minggunya. Jadi ini ada 6 minggu, 1 2 3 4 5 6 minggu ke belakang.
Ini saya terakhir download itu tanggal di minggu 30 Mei sampai 5 Juni. Lalu di sini ada saya ketemu, ini semua udah ada datanya di Shopee ya. Tinggal download aja di Shopee bisnis saya, lalu performance produk. Lalu average product price-nya berapa tiap minggu ini? Ketahuan kan tiap minggu, yang tiap minggu lalu 91.000 rata-rata harga produknya ya. 100.000 dan seterusnya. Pengunjungnya berapa tiap minggu ini? Lalu penjualannya berapa dari produk ini, minggu ke ini penjualannya berapa, minggu ini berapa, minggu ini dan seterusnya. Konversinya juga sudah ada, ini udah enak banget. Dan ketemu gross profitnya berapa, karena kan ketahuan nih berapa piece yang terjual, sehingga dengan itu digabung-gabung ketemulah namanya price fit. Nah, jadi ini saya bikin tabelnya, grafiknya kayak gini. Ini cantik banget. Ini polinomial pangkat 2. Ini cantik banget grafiknya. Jadi ketika saya jual harga di atas 115.000, itu saya gross profitnya nyaris 0 karena mungkin nggak laku ya. Mungkin lakunya cuma sedikit sekali. Ini kayaknya pas libur lebaran. Kalau saya jual 110.000, ini gross profitnya di sini. Nah, sekitar 5 juta. Kalau saya jual kurang dari 80.000, sama gross profitnya juga 5 juta. Tapi capek karena pesanan banyak, ya capek aja. Jadi ada di antara itu ada harga optimal. Jadi untuk produk yang ini harga optimalnya adalah 98.000, 97.000 karena di antara garis ini. Harapannya di sini dengan harga 97.000 dapat gross profit 10 juta. Jadi makanya jual murah banget itu belum tentu untung, tapi kita harus cek gross profit. Nah, jangan-jangan ada yang bingung, apa itu gross profit? Gross profit itu sederhana, harga jual aktual dikurangi dengan HPP-nya. Nah, ini saya sudah bikin modelnya seperti ini, sesederhana ini kok teman-teman. Jadi average product price-nya berapa, lalu ketemu gross profit-nya berapa, nanti dan seterusnya. Lalu ketemu tiap ini maxi PC-nya berapa, tinggal dikalikan aja budget tadi dan seterusnya. Nah, ini saya skip. Nah, ketemulah plan saya minggu depan. Berarti minggu depan saya mencari memasang harga 98.000 untuk produk ini. 98.000, final price 98.000. Nanti langsung cari maxi PC-nya. Nah, target ROAS saya adalah 7%, cirinya 7%. Berarti ROAS-nya adalah sekitar 13 kali ROAS. Dan tinggal kalikan aja. Jadi maxi PC-nya sama dengan tinggal dikalikan final price tadi, karena yang tadi ya kaidah yang ini ya. Kaidah yang ini maxi PC-nya final price. Tadi final price saya adalah 98.000 dikalikan target ROAS saya adalah 7%. Target cirinya 7%, lalu dikalikan dengan conversion rate-nya. Nah, conversion rate-nya juga kita bisa modelkan. Jadi dengan harga 98.000 harapannya conversion rate-nya adalah segini. Karena itu berbanding lurus dengan harga. Ini grafiknya bisa dilihat. Conversion rate itu yang kok nggak ada. Omset analisis tingkat konversi. Nah, yang kuning ini lihat nih. Yang kuning ini, grafik kuning ini bisa dilihat ketika harga naik, conversion rate turun. Ketika harga turun, conversion rate-nya naik, dan begitu seterusnya. Dan saya menemukan hal ini serupa di setiap best seller produk saya ya. Ini serupa dan jadi bisa kebaca banget. Nah, udah kayak gitu, udah ketemu maxi PC-nya, udah plan minggu depannya seperti apa, lalu saya urutkan semuanya, ketemulah produk-produk yang masuk maxi PC sama tidak. Nah, lalu saya list semua produk saya urutkan, ini produk-produknya, ini kode produknya, ini kode produknya dan seterusnya. Final price-nya sudah dihitung dengan perhitungan yang sama tadi. Nah, keluarlah maxi PC tiap produk tersebut. Ini yang di bawah 200 perak otomatis akan berubah warnanya menjadi merah karena maksimal itu kan 200 perak. Minimal itu 200 perak untuk iklan pencarian Shopee. Udah kayak gitu tinggal saya cari aja misalkan produk yang ini, saya masuk ke iklan Shopee. Nah, ini iklan Shopee saya. Beberapa hari kemarin saya matiin iklannya, alhamdulillah, karena stok habis, 66 stok habis, jadi saya matiin, diiklanin percuma, padahal saya paling anti matiin iklan. Tapi karena stok habis ya gimana, daripada uang keluar tapi nggak bisa jualan apa-apa. Jadi ini iklan Shopee saya, lalu nama produknya tinggal search aja di iklan Shopee saya, search. Ntar ini kadang nggak muncul. Nah, udah muncul. Nah, itu tuh produk yang ini. Nah, produk yang ini karena ini banyak produknya, sebenarnya adalah produk yang ini. Yang tepat adalah yang ini. Yang lain itu misalkan judulnya sama tapi saya tambahin warna di belakangnya. Nah, produk yang ini. Nah, ini iklan produk serupanya sama. Saya bid juga sesuai dengan maxi PC, yaitu 199 karena minimalnya 150, jadi masih bisa 199.
Yang iklan pencarian, nah ini saya karena beda 1 perak ya sudahlah 200 perak aja lah saya taruh 1 perak doang, nggak apa-apa toh saya menyalahi Maxi PC-nya cuma 1 perak doang ini. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan walaupun aslinya ini ini di luar ruas saya ya. Jadi biaya dikurangi penjualan dibagi biaya ini nggak nyampe 10, tapi yang di produk serupa ini 20. Jadi kalau dibagi rata sebenarnya jadi masuk ruas saya. Lalu terus saya lakukan hal yang sama di produk selanjutnya. Produk yang ini Maxi PC-nya adalah 294. Lalu saya cari produk tersebut. Nah, ini produknya saya buka. Nah, 294 saya pasang untuk iklan produk serupanya. Ini produk serupa 294, lalu kata kuncinya juga 294 terus seterusnya. Nah, Maxi PC ini sebenarnya nggak ngaruh mau keywordnya apa, itu nggak ngaruh sebetulnya karena ini sudah superposisi, sudah penggabungan dari semuanya. Makanya kalau keywordnya bagus-bagus, kemungkinan Maxi PC-nya tinggi. Tapi kalau keywordnya ngaco-ngaco, kemungkinan Maxi PC-nya rendah. Makanya banyak beberapa yang Maxi PC-nya ini nggak masuk, kemungkinan memang keywordnya nggak masuk atau memang harganya terlalu tipis dan seterusnya. Jadi memang nggak semua produk saya masuk ke Maxi PC. Jadi ada yang masuk, ada yang tidak, ada yang masuk, ada yang tidak, dan seterusnya. Dan ini saya lakukan setiap minggu teman-teman. Biasanya saya lakukan setiap hari Sabtu. Jadi untuk saya rubah diskonnya. Jadi kan tadi ini yang produk ini harganya 109.000, berarti kalau ke 98.000 itu diskon sekitar 10%. Saya bikin dulu diskonnya, lalu saya iklanin sesuai kaidah tadi dan seterusnya saya lakukan untuk semuanya. Dan ini enggak satu-satu. Di Shopee enak, tinggal mass upload dan jarang error dan gampang lah. Beda kalau platform lain kayak Lazada, kadang fitur mass uploadnya, aduh ini salahnya di mana, kesel gitu. Tokopedia saya rasa belum ada mass upload deh untuk diskon. Saya belum cek lagi. Tapi kalau di Shopee ada mass upload. Ini karena saya ada berapa ratus produk di sini. Ini 230 link ya. Kalau SKU-nya mungkin sekitar 500-an ya. Linknya mungkin ada sekitar 100-an karena tiap link mungkin 5 size. Kurang lebih seperti itu. Oke, nggak kerasa, Masya Allah, alhamdulillah 12 menit video ini. Mungkin terlalu cepat, saya mohon maaf. Tonton pelan-pelan. Apakah sheet ini boleh di-share? Nggak deh, kalau ini masterpiece saya karena banyak banget. Ini ada lagi yang ini. Wah, kalau saya saya tertantang ngeliat yang kayak gini-gini. Terus ada yang ini, ada yang wah. Jadi kalau ini nggak bisa di-share. Jadi kalau mau nyontek silakan play berulang-ulang video ini ya. Nah, kayak gini. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.